memperkenalkan diri, nama saya Rizka Alidaniati dengan akhiran NPM 34 beserta rekan-rekan saya. Saya Nadine Syakila Azara dengan akhir NPM 30. Saya Rania Karyani dengan akhir NPM 25. Saya Alisa Putri Setia dengan akhir NPM 04. Di sini kami dari kelompok 4 pembelajaran IPA SD ingin mempresentasikan hasil alat peraga kami yaitu litera, listrik paralel, dan listrik seri. Selamat menyaksikan! Materi pertama ada rangkaian listrik seri. Jadi, rangkaian listrik adalah suatu sistem yang saling terhubung untuk menghasilkan arus listrik. Lalu rangkaian listrik seri sendiri adalah rangkaian listrik yang komponen di dalamnya disusun secara berurutan atau berderet. Jadi dia itu nggak bercabang, beda sama paralel. Sehingga setiap bagian itu dialiri oleh arus listrik yang sama. Rangkaian seri ini juga sering disebut dengan rangkaian tunggal. Lalu contoh penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari itu ada lampu taman, lampu tumbler, dan lampu setter. Baik, sekian materi dari saya. Nah teman-teman, lalu ada materi yang selanjutnya nih tentang rangkaian listrik paralel. Apa sih sebenarnya rangkaian listrik paralel itu? Jadi rangkaian listrik paralel itu adalah rangkaian listrik yang terdiri dari tidak hanya dari satu jalur, atau juga bisa disebut rangkaian listrik yang memiliki cabang arus listrik. Nah, rangkaian listrik paralel ini, setiap cabangnya itu bersumber pada sumber tegangan, yaitu baterai. Jadi sumber tegangan itu adalah baterai ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, bisa dilihat yaitu ini contohnya, yaitu contoh rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini merupakan rangkaian di mana semua komponen disusun berderet tanpa percabangan atau cabang. Arus listrik hanya memiliki satu jalur aliran, sehingga harus melewati semua komponen satu persatu. Nah, pada rangkaian seri ini, tegangan dari baterai terbagi ke setiap lampu, sehingga nyala lampu menjadi lebih redup. Selain itu, jika satu lampu padam atau rusak, maka seluruh akan ikut padam karena arus listrik terputus di tengah jalan. Nah, contoh penerapan rangkaian seri ini dapat kita ketemui pada lampu senter atau lampu hias model lama, di mana jika satu lampu mati, seluruh rangkaian tidak menyala. Nah, selanjutnya yaitu bisa dilihat ini ada rangkaian listrik paralel. Nah, kita beralih pada rangkaian listrik tersebut berbeda dengan rangkaian yang sebelumnya, yaitu rangkaian seri. Pada rangkaian paralel, komponen disusun bercabang sehingga setiap lampu memiliki jalur arus sendiri dari sumber listrik. Nah, pada rangkaian paralel tersebut, tegangan pada setiap lampu sama besar dengan tegangan sumber sehingga nyala lampu tampak lebih terang. Keunggulan lainnya itu apabila satu lampu padam, lampu lainnya tetap menyala karena arus listrik masih dapat mengalir melalui cabang yang lain. Jenis rangkaian seperti ini banyak digunakan dalam instalasi listrik rumah agar ketika satu lampu dimatikan, lampu lain tidak ikut padam. Nah, bisa kita simpulkan dari perbedaan rangkaian listrik seri sama paralel ini. Kalau listrik seri memiliki satu jalur arus, tegangan terbagi, dan lampu akan padam seluruh jika satu terputus. Nah, sedangkan rangkaian paralel ini memiliki banyak jalur arus, tegangan sama besar pada setiap lampu, dan lampu lain tetap menyala meskipun satu padam. Selanjutnya ada materi komponen-komponen listrik beserta fungsinya. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi atau tegangan yang menghasilkan listrik. Lalu yang kedua ada saklar. Saklar berfungsi sebagai memutus serta
mengalirkan arus listrik. Nah, jadi ketika saklar ini dihidupkan, itu arus listrik itu akan mengalir, tetapi ketika saklar dimatikan, itu arus listrik tidak akan mengalir. Lalu yang ketiga ada lampu. Nah, lampu ini berguna sebagai sumber cahaya. Lampu juga dapat hidup jika saklar dihidupkan. Untuk menghidupkan lampu juga memerlukan aliran listrik dan memerlukan baterai serta saklar. Lalu yang terakhir ada kabel. Kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Nah, jadi ketika seperti di alat peraga ini, ketika saklar dihidupkan, itu arus listrik itu akan dihantarkan oleh si kabel untuk menyalakan sebuah bohlam atau lampu. Selanjutnya yaitu ada sains. Yang pertama, siswa belajar memahami konsep dasar arus listrik, yaitu bagaimana arus listrik dapat mengalir melalui penghantar seperti kabel untuk menyalakan bohlam atau lampu. Nah, yang kedua yaitu siswa juga belajar mengamati perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel melalui percobaan sederhana untuk melihat bagaimana nyala lampu dapat berbeda pada kedua jenis rangkaian. Nah, dan yang ketiga yaitu siswa belajar bahwa energi listrik dapat berubah menjadi energi panas dan cahaya pada saat lampu menyala. Nah, yang keempat, siswa juga mengamati bahwa pada rangkaian seri, jika satu lampu padam, maka semua lampu akan mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu lain tetap menyala. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, siswa belajar mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kuat arus listrik seperti jumlah baterai, panjang kabel, dan jumlah lampu yang digunakan. Lalu yang selanjutnya ada komponen teknologi dari alat peraga yang kami buat. Jadi di sini itu komponen teknologinya itu ada batu baterai, kabel, saklar, dan juga lampu. Kami menggunakan teknologi ini agar teman-teman, agar peserta didik yang kami ajar itu tahu bagaimana fungsinya dan bagaimana cara merangkainya. Lalu untuk mereka, cara kami mengasih tahu merekanya itu dengan mengibaratkan semua ini, dirangkai semua ini menjadi yang kami contohkan tadi, yaitu listrik di rumah maupun listrik pada senter. Oke, komponen engineering dalam rangkaian listrik seri dan paralel ini, yang pertama ada siswa belajar untuk mendesain dan merancang sendiri alat peraga rangkaian listrik seri dan paralel dari bahan-bahan sederhana, yaitu seperti kabel, baterai, lampu, dan saklar. Lalu yang kedua, siswa belajar untuk menghubungkan seluruh komponen, yaitu kabel, baterai, saklar, dan lampu agar membentuk suatu alat peraga rangkaian listrik paralel dan seri. Dan yang terakhir, siswa belajar untuk membuat sambungan kabel yang benar agar suatu kabel ini dapat menghasilkan arus listrik sehingga lampu itu dapat hidup. Baik, jadi pada komponen matematik, siswa dapat memahami berapa baterai yang dibutuhkan, lalu berapa saklar yang dibutuhkan, berapa lampu yang dibutuhkan, serta berapa kabel yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian alat peraga ini. Dan juga siswa dapat memahami voltase dalam rangkaian, lalu juga perhitungan arus. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.